Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, kita langsung mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu saja atas izin Allah lah kita semua dapat berkumpul, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti agenda JPX Talk pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat seiring salam, mari kita sama-sama panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau lah yang telah membawa kita dari zaman yang gelap karena tidak ada ilmu pengetahuan menuju zaman saat ini yang mana ilmu pengetahuan menjadi lentera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Direktur Eksekutif Juris Police Institute Kak Atari Farhani SH dan juga teman-teman Juris Police Institute, dan tak lupa juga yang sangat saya hormati dan saya banggakan narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Kak Sinta Diah Kirana dan juga Kak Baharul Ulum, yang mana beliau berdua merupakan kakak-kakak kita yang sangat hebat dan juga sangat baik, karena tentu saja beliau-beliau ini mau meluangkan waktunya sharing bersama kita semua pada agenda JPX Talk pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan apa itu Juris Police Institute. Juris Police Institute merupakan suatu wadah, suatu platform yang dibentuk oleh 6 orang perempuan, yang mana di dalam Juris Police Institute ini kita membungkusnya sebagai lembaga kebijakan hukum dan juga lembaga pelatihan, yang mana di dalamnya kita juga aktif mengadakan pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi tentang hukum-hukum terkini, dan juga hari ini kita mengadakan JPX Talk, yang mana membahas hal yang sangat sering juga dipertanyakan oleh teman-teman jurisian, yaitu tips dan trik seputar mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa LPDP, yang mana beasiswa LPDP ini terkenal sangat banyak benefitnya, tapi juga sangat sulit untuk didapatkan. Nah, alhamdulillah pagi ini dua narasumber hebat kita telah membersamai teman-teman semua, yang mana beliau berdua ini bersedia meluangkan waktunya dan juga strategi-strateginya yang telah beliau gunakan sampai akhirnya berhasil menjadi awardee LPDP di luar negeri. Baik, langsung saja, karena teman-teman juga tentu aja pengennya langsung ke pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber, kita akan mulai dengan narasumber pertama kita, yakni Kak Sinta Diah Kirana SH. Beliau merupakan alumni terbaik dari Universitas Islam Indonesia dengan IPK yang cum laude sampai 4 loh teman-teman, dan alhamdulillah beliau saat ini menjadi awardee LPDP yang akan melanjutkan studi S2 ke luar negeri di University of Sheffield di UK. Baik, langsung saja kepada Kak Sinta Diah Kirana, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nur. Aku boleh izin share screen ya? Baik, dengan senang hati Kak. Sebentar ya, kita persilahkan. Panitia tolong dibantu Kak Sinta untuk bisa share ya. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Udah kelihatan semua ya Kak? Iya, sudah terlihat. Oke. Aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPI yang telah mengundang saya sebagai narasumber di sini, dan
akan sharing tentang pengalaman dan persiapan juga strategi untuk mendapatkan beasiswa khususnya LPDP S2 Magister gitu. Dan juga salam kenal untuk Kak Bahrul yang narasumber selanjutnya saat ini. Nanti kita mungkin kita baru ketemu di sini ya Kak. Gitu. Oke. Untuk teman-teman perkenalkan, saya Sinta Diah Kirana atau dipanggil Sinta. Tadi udah dijelaskan juga ya, disampaikan juga sama Kak Nur, saya adalah sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2019. Kemudian setelah lulus, saya alhamdulillah pernah bekerja di law firm di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini, Juni kemarin, saya menjadi awardee LPDP University of Sheffield, Inggris, dengan jurusan International Law and Global Justice, dan insya Allah akan berangkat pada September nanti. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga Oke. sukses. Amin. Kita hari ini santai aja kali ya teman-teman. Ya, Kak. Hari ini sih aku mau bahas tentang LPDP secara general dan versi di 2023 nih yang paling baru di LPDP. Program-programnya, jalurnya, persyaratannya, prosesnya bagaimana. Juga nanti mungkin aku akan ngasih tahu juga dokumen-dokumen penting yang mungkin teman-teman harus siapkan mulai dari sekarang, to-do list yang kalian harus lakukan juga, dan nanti kita akan melihat sneak peek esai dan teknis-teknis interview di LPDP yang di tahun 2023 ini gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu tentang LPDP itu sendiri, atau mungkin ada juga yang belum tahu ya. Kalau aku boleh jelasin, LPDP itu atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah lembaga yang mengelola seperti beasiswa-beasiswa untuk warga negara Indonesia di jenjang magister atau doktoral S2 atau S3 di dalam negeri maupun di luar negeri, yang nanti teman-teman LPDP ini diharapkan kembali ke Indonesia dan melakukan kontribusi-kontribusinya di Indonesia untuk memajukan negara ini. Itu sih teman-teman intinya. Nah, beasiswa LPDP ini memiliki beberapa jalur nih yang mungkin kalian bisa lihat dari source-nya ini di LPDP Kemenkyu. Yang ada 3 jalur. Yang pertama ada reguler, yang kedua ada targeted, yang ketiga ada afirmasi. Nah, yang reguler ini sebenarnya semua orang sih sebenarnya bisa daftar di reguler ini. Dia jenjangnya yaitu magister dan doktoral S2 atau S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, reguler ini mempunyai list universitasnya juga di website LPDP. Jadi mungkin teman-teman bisa visit ke page-nya lpdp.kemenkyu.go.id. Nanti kalian cari yang general scholarship. Terus nanti ada dokumen PDF yang bisa kalian download untuk melihat persyaratan, proses, dan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu untuk reguler. Nah, yang reguler ini punya sub branch-nya lagi. Jadi ada reguler biasa yang biasa aja. Yang kedua ada perguruan tinggi utama dunia. Yang ketiga ada parsial. Nah, yang parsial ini LPDP itu berarti bayarnya setengah-setengah. Jadi kalian misalnya bayar living cost-nya, LPDP bayar tuition fee-nya, atau vice versa, atau kebalikannya gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kalau aku daftarnya di bagian yang reguler ini dan fully funded. Jadi sebenarnya kalian bisa milih nanti saat kalian daftar, itu boleh milih yang parsial atau tidak gitu. Nah, yang kedua ada targeted. Yang targeted ini diutamakan untuk yang TNI, Polri, entrepreneur, PNS, kader ulama maksudnya, dokter spesialis, dan riset metalurgi.
Di sini teman-teman mungkin yang dari TNI, Polri, PNS yang mungkin ingin daftar beasiswa LPDP bisa melalui jalur ini nih teman-teman. Nah, cuman ingat targeted ini juga memiliki requirement spesifik juga yang khusus untuk jalur targeted. Jadi harus dicek juga requirement khususnya di jalur ini. Nah, yang ketiga ada afirmasi. Afirmasi ini untuk beasiswa untuk teman-teman yang disabilitas yang tinggal di daerah tertinggal, keluarga prasejahtera dan putra-putri Papua. Di apa yang jalur afirmasi ini di LPDP, di websitenya LPDP juga ada requirement spesifiknya yang bisa kalian lihat untuk bagian afirmasi. Nah, kalau nggak salah itu ada misalnya daerah tertinggal nih, kalau nggak salah ada NTB, NTT, Papua gitu. Nah, khusus untuk putra-putri Papua itu juga teman-teman yang asli orang Papua, yang bapak ibunya orang Papua dan bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan asli Papua, itu juga bisa melalui afirmasi ini gitu. Nah terus dari jalur-jalur tadi, 3 jalur tadi kan memiliki beberapa persyaratan-persyaratannya nih. Nah, sebenarnya persyaratan-persyaratan dari 3 jalur ini in general sama semua, nggak jauh beda gitu. Nah, tapi kalau kalian mau ke targeted atau afirmasi itu harus dicek lagi persyaratan yang mungkin ada tambahannya gitu. Jadi mesti dicek apakah ada persyaratan-persyaratan tambahan yang mungkin harus kalian lengkapi gitu. Nah, kali ini mungkin aku akan cerita tentang yang persyaratan in general aja kali ya. Yang sebenarnya ini biasanya memang selalu dimintain oleh LPDP untuk seluruh jalur. Nah, yang pertama itu ada biodata diri. Jadi kalau kita kan nanti daftarnya online. Nah, secara online ini nanti semua form itu udah di dalam websitenya LPDP. Jadi kita tinggal ngisi aja gitu. Nah, biodata diri ini juga termasuk di dalam online formnya tersebut. Jadi tinggal diklik-klik aja, tinggal diisi aja gitu. Nah, terus ada KTP ya biasa untuk mengindikasikan bahwa kita memang warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian ada scan ijazah S1, S2, S2. Terus juga transkrip nilai, ada dokumen penyetaraan ijazah. Ini biasanya untuk teman-teman yang tadinya pernah kuliah di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, itu biasanya ada penyetaraan ijazah gitu. Terus sertifikat bahasa asing ini ya biasa ada TOEFL-nya IBT ataupun ITP, terus ada PTA akademik sama IELTS gitu. Terus ada letter of acceptance. Letter of acceptance ini, LOE, sebenarnya opsional teman-teman. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa, kalian tetap bisa daftar dengan memilih nanti 3 universitas. Tapi kalau kalian udah punya LOE, kalian hanya bisa milih 1 universitas dengan LOE yang kalian masukkan nanti gitu. Tuh, terus ada surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, karena kata-katanya di sini atau, berarti surat rekomendasinya hanya 1 gitu, antara dari tokoh masyarakat atau dari akademisi. Tokoh masyarakat itu seperti apa sih, Kak? Kayak apa ya, kalau dari teman-teman aku sih bilangnya bisa ketua RT, ulama yang ada di sekitar rumah kalian gitu, atau akademisi yaitu dosen. Terus ada surat pernyataan pada aplikasi, ini juga tinggal kalian tik-tik aja. Kemudian ada surat usulan, ini surat usulan dari pejabat untuk PNS, TNI, atau Polri gitu. Kemudian ada profil data diri, sama seperti biodata diri. Kemudian ada komitmen kembali ke Indonesia, ini adalah esai teman-teman. Esainya langsung isi di dalam form online-nya. Kalau kalian udah nulis di Word, kalian bisa kopas nanti ke dalam esainya ini. Terus proposal penelitian, nah ini khusus untuk doktoral. Mungkin nanti Kak Bahrul bisa jelasin lebih lanjut tentang proposal penelitian ini, karena kalau S2 nggak perlu. Terus ada publikasi, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi. Mungkin kalian, teman-teman punya sertifikat-sertifikat organisasi,
sertifikat apa sih kayak ikut pelatihan-pelatihan gitu, itu semua kalian harus cari dari sekarang. Jadi nanti bisa kalian scan langsung dilampirkan di dalam form application-nya gitu. Nah, kalau prosesnya, proses LPDP ini lumayan simple daripada beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, pertama itu ada pendaftaran pastinya. Pendaftarannya yaitu melalui online di beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Nah, setelah kalian udah daftar secara online, bikin akun dan segala macam gitu, kalian isi formnya. Nah, di formnya itu banyak banget kan pertanyaan-pertanyaannya, makanya sudah mulai disiapkan dari sekarang dokumen-dokumennya, nanti personal statement ada juga, esainya juga ada, dan mungkin kalau dari sekarang teman-teman udah punya akunnya bisa cek-cekin tuh apa aja kira-kira yang perlu. Jadi kalian udah bisa persiapkan dari sekarang. Nah, kalau udah selesai mengisi formnya, kalian bisa langsung submit, kemudian akan melalui seleksi administrasi gitu. Nah, seleksi administrasi setelah lulus, kalian akan melalui seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini sebenarnya untuk teman-teman yang belum dapat LOE. Jadi versi LPDP 2023 ini, kalau kalian udah punya LOE nih sebenarnya, dari seleksi administrasi kalian bisa langsung lompat ke seleksi substansi atau interview. Tapi kalau kalian belum punya LOE, kalian harus melewati bakat skolastik dengan mengerjakan tes psikotes atau TKD gitu, secara online juga. Gitu sih. Nah, setelah kalian lulus bakat skolastik, baru kalian bisa maju ke seleksi substansi dengan melakukan interview dengan orang-orang LPDP gitu. Nah, kalau udah selesai seleksi substansi dan kalian lolos, nah itu berarti kalian sudah dinyatakan sebagai awardee LPDP. Gitu. Nah, terus dokumen-dokumen apa aja sih Kak yang penting untuk kita siapkan dari sekarang? Yang pertama menurut aku itu adalah CV diri. Jadi kita sebagai awardee nih, kita juga harus memantaskan diri kan. Kita juga harus mempunyai quality yang dicari oleh LPDP. Nah, makanya disarankan juga misalnya teman-teman mengikuti training apapun, mengikuti webinar apapun, atau mencari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nanti kalian ingin membawa masalah apa kepada LPDP yang nanti kalian ingin selesaikan dengan studi S2 atau S3 gitu. Nah, di CV diri ini kalian akan mengisi achievement yang kalian udah punya untuk mempromosikan diri kalian. Dan itu juga dilakukan secara online gitu, lewat website tadi. Kemudian dokumen ijazah dan transkrip nilai ini juga penting karena untuk S2 untuk beasiswa LPDP memiliki standar IPK juga gitu. Jadi kalian harus perhatikan IPK-nya udah sesuai belum dengan standarnya LPDP. Sama kalau bisa kalian juga siapkan dari sekarang dokumen ijazah SD, SMP, SMA yang nanti akan di-scan terus dilampirkan di form online-nya karena itu juga biasanya ditanyain. Terus ada sertifikat bahasa, ini juga penting, kalian juga harus cek sertifikat bahasa kalian itu di-issued oleh instansi yang berwenang di Indonesia, seperti kalau misalnya TOEFL ITP itu oleh ETS, terus IELTS itu oleh IDP atau British Council atau beberapa lembaga lainnya gitu. Terus yang keempat, surat rekomendasi. Nah, ini kadang suka kita agak underestimate surat rekomendasi ini, padahal ini penting karena kita harus approach kan si pemberi rekomendasi ini, dan kita nggak bisa buru-buruin si orang yang kita mintain rekomendasi gitu. Makanya kita harus siapin surat rekomendasi dengan tanggal yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran. Jadi kalau kalian daftarnya
ini sekarang nih, misalnya Juli gitu. Juli 2023, berarti kalian issue date-nya itu udah dari Juli 2022 dan ini setahun kan jadinya ke 2023 gitu. Terus ada personal statement. Personal statement ini sebenarnya self-reflection essay. Pertanyaannya berkaitan dengan kalian sendiri dan apa ya, lebih ke tentang diri kita sendiri gitu, pengalaman-pengalaman kita sendiri gitu sih. Terus kalau bisa untuk esai-esainya pakai bahasa di mana kalian akan studi. Misalnya kalau kalian keluar negeri berarti Inggris. Kalau kalian di dalam negeri berarti Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Terus yang terakhir ada esai kontribusi. Di sini ke esai kontribusi ini juga mempunyai role yang penting karena saat seleksi administrasi kalian akan dilihat dari esai kontribusi dan personal statement-nya apakah kuat atau enggak gitu loh. Di esai kontribusi ini kalian akan bercerita tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia, juga peran atau role yang akan kalian lakukan di Indonesia gitu. Nah, ini nih teman-teman, aku spill ya to-do list yang aku lakukan kemarin saat mau daftar LPDP gitu. Nah, yang pertama tuh kita harus take action dulu nih, take action untuk perjalanan beasiswa kita gitu kan. Misalnya kita ikut webinar atau cari advisor atau tanya-tanya tentang ke senior yang sudah pernah lulus LPDP gitu. Makanya aku apresiasi banget teman-teman pagi ini yang sudah mengikuti webinar dengan JPI. Kalian sudah one step forward untuk take action tentang perjalanan beasiswa kalian gitu. Nah, setelah itu kalian juga harus mulai melakukan self reflection. Kenapa sih kalian mau S2? Apa sih masalahnya? Apa yang mungkin kita bisa lakukan gitu. Nah, itu mulai kita renungi, terus kita juga mulai cari tahu bagaimana solusinya, apa yang bisa kita lakukan nanti ke depannya setelah studi gitu. Nah, dan juga prepare yourself. Ini penting. Yang pertama itu adalah kesehatan. Kalian harus pastinya kalian harus sehat untuk bisa melakukan serangkaian kegiatan ini, dan untuk mendapatkan beasiswa itu perlu mind yang sehat dan fisik yang sehat juga gitu. Yang kedua, prepare juga untuk semua resiko yang akan terjadi jika kalian mengambil beasiswa gitu kan. Yang ketiga sampai ke 6 ini sebenarnya teknis, sama seperti tadi sertifikat bahasa asing. Kalian harus pastikan bahwa sertifikat kalian ini sudah sesuai dengan nilai requirement-nya LPDP dan juga sesuai dengan institusi yang mengeluarkan di Indonesia gitu. Jadi tidak ada kesalahan di dalam seleksi administrasinya gitu. Jadi saat kalian mau submit di seleksi administrasi, kalian harus cek benar-benar secara detail dan teliti bahwa apa yang kalian sudah lampirkan di dalam form online-nya itu sudah sesuai dengan requirement LPDP gitu. Terus yang keempat ini siapkan surat rekomendasi. Ya tadi aku udah bilang kan at least 1 bulan sebelumnya kalian sudah harus approach pemberi rekomendasinya juga gitu. Terus letter of acceptance. Kalau kalian mau pakai letter of acceptance biar bisa lewatin bakat skolastik, dan ini sangat menguntungkan ya teman-teman, karena mulai 2022 kemarin LPDP baru mengaplikasikan hal ini gitu. Jadi teman-teman yang udah punya LOE dari universitas bisa langsung ke bagian seleksi substansi, dan ini sangat menghemat waktu dan energi juga gitu. Dan terakhir, siapkan dengan perfect, dengan sempurna esai kontribusi dan personal statement kalian, karena ini poin dari seleksi administrasi juga gitu. Sama sertifikat achievements lainnya yang kalian punya, mulai dicari lagi, di scan, terus langsung masukin ke dalam formnya gitu.
Sama jangan lupa teman-teman, kebetulan ini tanggal 9 Juli dan LPDP batch 2 akan ditutup malam ini jam 12 malam. Jadi kalau teman-teman ingin ingin daftar LPDP dan sudah mulai menyiapkan, malam ini adalah deadline-nya gitu. Jadi jangan lupa di-review ulang lagi, dilihat dengan teliti dan secara seksama bahwa tidak ada yang ketinggalan dari dari administrasinya gitu. Nah, kali ini mungkin aku akan kasih sneak peek sedikit esai dan interview nanti seperti apa kalau interviewnya. Kalau esainya sih sebenarnya tadi kan udah kelihatan ya, ada 2 personal statement sama esai kontribusi. Nah kalau personal statement ini lebih ke self reflection esai, dia itu pertanyaan-pertanyaannya ada kekuatan atau kelebihan. Itu kalian bisa jelaskan dalam 250 kata kalau nggak salah. Jelaskan traits kelebihan kalian, bisa akademik ataupun non akademik, dan harus menggunakan bukti pendukungnya gitu. Bisa juga dibuat per poin, misalnya 1 poinnya kelebihannya ini, 2 ini, 3 ini gitu. Kelemahan atau kekurangan ini juga sama dengan kekuatan atau kelebihan. Kita menjelaskan kekurangan kita apa untuk introspeksi diri, dan nanti juga kita harus memberikan solusinya gitu. Nah, yang dicari LPDP adalah wordy yang bagaimana saat kita diberikan sebuah kekurangan atau sebuah pengalaman yang kurang mengenakan, kita bagaimana cara kita bangkit dari situ gitu, dan bagaimana kita memberikan solusinya. Kemudian ada pengalaman membanggakan, ini juga kalian bisa menceritakan pengalaman kalian yang membanggakan dari diri kalian sendiri, dan langkah-langkah apa yang kalian ambil bisa sampai ke ke hasil tersebut gitu. Nah, untuk pengalaman kurang membanggakan, kalian bisa menceritakan pengalaman yang kalian rasa kurang mengenakan, tapi kalian belajar dari situ dan poin apa yang kalian pelajari gitu. Nah, terus ada hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, ini menceritakan poin dari kayak sesuatu yang kalian ajarkan pada diri sendiri, dan kalian agar kalian bisa bertindak dan berpikir lebih baik gitu. Terus ada kesalahan yang pernah dilakukan, ini menceritakan kesalahan yang mungkin pernah kalian lakukan saat studi atau saat kalian bekerja. Nah, bagaimana cara kalian mengatasinya, dan berikan bukti atau evidence konkretnya juga. Dan terakhir itu ada tugas di luar lingkup pekerjaan, itu juga kalian bisa menceritakan tugas-tugas yang kalian lakukan di luar job desk kalian, dan kalian harus memperlihatkan bahwa kalian ingin terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi kalian memang memiliki personality yang LPDP cari gitu. Dan terakhir, ini mungkin nggak usah banyak-banyak, tapi kalian bisa memberikan sebuah statement pembeda dari peserta lain. Makanya aku bilang kalian harus melakukan self reflection juga, kira-kira apa tujuan dari studi, dan mungkin mengingat-ingat lagi pengalaman-pengalaman yang bisa kalian pelajari dan kalian tonjolkan dalam personal statement ini gitu. Nah, untuk esai kontribusi, mungkin teman-teman agak bertanya-tanya isi dari esai kontribusi itu apa sih gitu, Kak. Karena sebenarnya kita Wordy kan punya esainya, tapi kita nggak bisa share secara jelas gitu isinya gimana gitu kan. Tapi mungkin aku kasih guidelines aja ya di sini yang bisa kalian tulis nanti di esai kontribusi gitu. Dan ini aku tulisnya mirip-mirip seperti ini, dan alhamdulillah ini lolos gitu kan. Nah, yang pertama ada perkenalan diri, kalian bisa tulis background kalian apa, pekerjaan kalian apa, kalian pernah mencapai apa, gitu, pernah intern di mana, atau achievement lines-nya, gitu. Terus deskripsikan satu permasalahan yang urgent di Indonesia, dan berikan solusinya, gitu. Kira-kira apa sih yang kalian ingin bawa dan kalian nanti pelajari di universitas tersebut, gitu. Jadi nanti solusinya bisa kalian dapatkan di
studi ini gitu. Nah, aku menggunakan metode STAR namanya, atau Situation, Task, Action, atau Result. Nah, jadi ada ceritakan dulu situasinya di Indonesia seperti apa, tugasnya bagaimana, terus kita melakukan apa, actionnya, dan resultnya seperti apa gitu. Terus kalian bisa juga deskripsikan ilmu kalian, kenapa ini penting untuk dipelajari di Indonesia. Kemudian juga kalian juga bisa memberikan menceritakan mimpi kamu tentang Indonesia yang nanti setelah kalian studi akan bisa menjadi lebih baik. Terus aku juga masukin keuntungan belajar di universitas tersebut yang aku ingin pelajari. Kenapa dia lebih bagus daripada universitas yang lain maupun universitas yang ada di Indonesia. Apa sih yang nggak ada di Indonesia sampai kamu harus belajar di luar? Misalnya kalau kalian mau luar negeri gitu ya. Gitu. Terus deskripsikan peran apa yang akan kamu lakukan, kasih short term and long term plan-nya. Misalnya short term-nya setelah lulus akan begini-gini. Nah, tapi nanti goal-nya yang long term-nya adalah gini-gini gitu. Dan cara kamu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sebenarnya caranya nggak harus yang yang wow, bombastis enggak deh. Harus yang besar banget enggak, tapi realistis. Jadi benar-benar bisa dilakukan. Terus oke, kita lanjut ke seleksi substansi. Ini tinggal dikit lagi teman-teman. Kalau saya seleksi substansi atau interview ini sebenarnya ya seperti biasalah interview kayak kita gini. Terus habis itu biasanya dari LPDP ini terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ada kayak practitioner, akademisi, sama psikolog. Kemudian mereka sebenarnya sudah baca application kalian gitu. Jadi kalian harus sesuaikan aja interviewnya dengan diri kalian sendiri gitu. Just be yourself. Jangan ingin terlihat lebih tapi akhirnya jadi kayak bohong gitu. Jujur aja apa adanya gitu kan. Terus itu biasanya 20 sampai 40 menit, tapi kebetulan kemarin aku interviewnya sekitar 1 jam. Gitu. Terus sama nanti kan interviewnya sebenarnya biasanya online. Kalau dari 2022 sampai 2023 kemarin online. Jadi kalian bisa udah standby di Zoom-nya itu H-2 jam H-2 jam ininya dari jadwalnya. Misalnya jadwalnya jam 10 berarti jam 8 udah standby gitu. Kalau bahasanya juga misalnya kalian ditanya dalam bahasa Inggris, jawabnya bahasa Inggris. Kalau ditanya dalam bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia aja. Ya seperti biasa, berpakaian rapi dan formal. Kemudian interviewnya online itu tadi, sama karena nanti online, jadi kalian mungkin akan diminta kameranya memutari ruangan 360 derajat termasuk di bawah. Jadi disiapkan kamarnya yang kondusif, rapi, tidak ada barang yang berceceran gitu. Jadi biar interviewernya nggak minta kalian untuk beresin dulu gitu, baru nanti interview gitu ya, jangan sampai. Gitu sih. Nah, pas interview kemarin, ini sih pertanyaan-pertanyaan yang aku dapetin ya teman-teman. Pertama aku disuruh mengenalkan diri dulu, baru aku ditanya juga seputar aktivitas sehari-hari, kemudian background studinya apa, kemudian baru mulai masuk ke dalam gap ilmu yang aku alami, terus bagaimana solusinya gitu. Terus short term and long term plan-nya tadi itu juga ada di esai, makanya kalian juga bikin esainya itu ya sejujur mungkin sesuai dengan diri kalian juga, karena nanti pas interview akan terlihat gitu. Terus role studi yang dipelajari dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian rintangannya apa aja, kita juga harus realistis ya teman. Kita nggak mungkin jalannya lurus mulus terus, pasti ada aja batu-batu kerikil yang kita harus lewati gitu. Nah kita bisa tuh cerita sama interviewernya, oh iya nanti kita ada pasti akan ada halangan seperti ini, tapi yang dicari adalah bagaimana kita memberikan solusinya terhadap rintangan tersebut gitu. Terus pertanyaan berkaitan dengan jurusan yang di-compare dengan di Indonesia, kenapa di Indonesia
kenapa nggak belajar di Indonesia aja, kenapa harus di luar negeri. Nah, itu mungkin kalian bisa tonjolkan poinnya di situ. Sama yang terakhir, pertanyaan seputar masalah yang dialami di Indonesia secara general aja, dan solusi yang bisa kalian tawarkan sekarang dengan knowledge kalian sekarang dan setelah studi gitu. Gitu sih mungkin teman-teman yang bisa aku share. Terakhir, challenges and solution-nya ini apa namanya? Ini aku sharing aja kesulitan-kesulitan yang sempat aku alami kemarin, dan aku juga gather information dari beberapa teman juga yang mungkin permasalahannya hampir mirip. Yang pertama itu cara menjawab self reflection untuk personal statement itu lumayan sulit bagi aku, karena kita harus figure out ourselves juga kan, kita tuh maunya apa sih gitu. Nah, jadi solusinya adalah kita harus menetapkan tujuannya untuk melanjutkan studi itu untuk apa, karena itu nanti akan terlihat di esainya. Yang kedua, karena aku melalui jalur yang sudah punya LOE, jadi aku harus harus dapat LOE dulu kan, dan aku harus riset universitas dan beasiswa di waktu yang sama. Itu lumayan takes time, jadi aku harus buat jadwal riset supaya bisa enak juga buat diri aku gitu. Dan itu juga termasuk dalam mencari LOE. Kalau aku kemarin banyak cari jawabannya itu sebenarnya di internet, di websitenya universitas, maupun bertanya langsung lewat email ke universitasnya gitu. Terus selain itu menghadapi realita dengan kegagalan itu, ini kali kedua aku baru lulus LPDP dan sebelumnya aku gagal, dan itu lumayan kena juga ya mentalnya. Tapi balik lagi, LPDP yang dicari itu adalah orang-orang yang ingin bangkit dan nggak pernah nyerah gitu. Jadi kalau kalian jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai berdarah-darah, bangkit terus gitu, sampai akhirnya bisa gitu. Terus juga mungkin ada teman-teman yang saat mau ngambil beasiswa diremehkan juga sama orang lain gitu. Itu juga menurut kalian nggak usah dengerin apa kata orang lain, cause it's all about you. Jadi terus aja maju menuju mimpi kamu. Taruh fokus kalian di depan, dan itu aja yang kalian kejar, nggak usah dengerin yang lain gitu. Dan saat interview itu yang aku alami adalah aku agak kesusahan untuk meyakinkan interviewernya, dan solusinya adalah dengan aku latihan. Jadi saat aku nggak lolos interview LPDP tahun 2022 batch 2 kemarin, aku langsung latihan interview dari bulan November sampai akhirnya bisa dapet interview lagi dengan LPDP gitu. Jadi biasakan diri habitnya dibangun. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharingnya. I hope you guys bisa dapet inti dari materi kali ini dan bisa diamalkan juga untuk teman-teman. Untuk teman-teman juga yang mengejar beasiswa ini ke LPDP gitu, semangat terus, never give up, terus maju aja terus gitu, karena semuanya deserves untuk dapat beasiswa LPDP, termasuk kalian-kalian semua. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Kak Sinta. Jadi teman-teman, sebagaimana yang tadi disampaikan Kak Sinta, it's about yourself. Kita yang tahu, kita yang berusaha, pantang menyerah, maju terus, karena semua orang deserve untuk beasiswa LPDP. Terima kasih Kak Sinta atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, sabar dulu, karena kita masih ada satu pemateri lagi yang juga tentu saja nanti banyak tambahan-tambahan yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sedikit di-spill nih. Pemateri berikutnya adalah Kak Muhammad Bahrul Ulum. Beliau saat ini merupakan PhD student di Queensland University of Technology Australia. Sebelumnya, beliau itu S2 di luar negeri juga di Osmania University India. Nah, S1-nya beliau adalah lulusan
Universitas Jember di Indonesia. Baik, kepada Kak Bahrul Ulum langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen, apakah share screen-nya sudah muncul ya? Iya, sudah terlihat. Oke, baik. Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat pagi, Jam, Kak. dan hampir jam 11 ya di Indonesia. Saya hampir jam 2 di sini. Baik, tadi Mbak Sinta ya yang saya hormati dan Ibu moderator yang saya hormati pula, izinkan saya untuk menyampaikan sharing ya. Sebenarnya kalau saya melihat sifatnya lebih sharing di sini karena saya lebih duluan dan nanti teman-teman saya berharap akan segera menyusul di perguruan tinggi yang diharapkan. Karena tadi Mbak Sinta menyampaikan dari aspek S2 di luar negeri, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan aspek S3 di luar negeri. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi semuanya sudah saya lampaui gitu. Jadi katakanlah kalau mendaftar untuk S3 itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan di S2 plus harus ada proposal gitu. Jadi katakanlah ada persyaratan ekstra lagi untuk mendaftar di S3-nya. Nah, di proposal penelitian di sini, kalau saya melihat dari buku panduan terakhir yang di publish atau yang digunakan oleh LPDP untuk seleksi pada tahun ini kurang lebih sama dengan apa yang saya pakai saya pakai kemarin ketika saya mendaftar LPDP. Nah, kurang lebih di situ berisi judul penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, alasan atau rasionalitasnya itu apa, kemudian metode dan desainnya, kesimpulan saran maupun daftar pustaka. Nah, saya menyarankan karena ini adalah proposal penelitian yang pertama, kemudian yang kedua ini draft ya proposal penelitian yang masih belum final gitu ya. Kemudian harus berlomba untuk menuliskan ide kita yang mungkin sangat banyak overwhelming idea gitu ya. Tapi pada sisi yang lain ada jumlah kata. Nggak mungkin kita menuliskan ide kita dalam lebih dari 2000 kata. Pada sisi yang lain, ini kan disertasi. Gimana ini menuliskannya? Nah, ini yang kemudian kita perlu menuliskan secara singkat. Kita harus mulai sekarang mencoba untuk mensimplifikasi ide-ide kita. Jangan sampai kemudian idenya itu sudah bagus, tapi kita masih ada kendala dalam menarasikan ide kita. Itu hal yang umum yang lazim yang dihadapi, nggak hanya kemudian tadi Mbak Sinta gitu ya, tapi kita calon mahasiswa PSI juga masih ada challenge itu gitu. Jadi memang kita perlu untuk seperti yang dikatakan Mbak Sinta tadi, kita lebih banyak refleksi diri, kemudian kita benar-benar mau terbuka gitu dengan segala bentuk kritikan atau masukan dari teman-teman gitu. Akan lebih baik lagi mungkin nanti di share ke teman, suruh membaca apakah paham dengan ide kita. Karena ini sangat singkat. Saya menyadari 1.500 sampai 2.000 kata itu sangat singkat. Pada sisi yang lain, ide kita mungkin lebih dari itu. Jadi poin-poinnya apa? Ini yang challenge. Dan di sini, ketika nanti wawancara, kita diminta untuk mendeskripsikan, mempresentasikan isinya apa sih gitu. Karena bisa jadi si interviewer itu juga melihat tulisannya banyak kan, beda sama personal statement atau kontribusi kembali ke Indonesia. Itu kan lebih pada deskripsi bahasa yang sederhana, bahasa yang ringan gitu, yang bacanya nggak butuh disiplin ilmu gitu. Pada sisi yang lain, kalau proses penelitian, kadang juga butuh bidang atau pengetahuan di bidang itu. Waktu itu interviewer saya itu adalah profesor biologi di UIN Jakarta.
Saya tahu kan namanya, waktu itu saya interview di Zoom, saya search namanya, ternyata dia profesor di bidang biologi. Nah, kebetulan proposal saya membahas mengenai tata guna tanah atas industrialisasi di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan gitu. Dan masih nyambung, dia paham, tapi dia masih meminta saya untuk menjelaskan. Nah, itu yang menjadi challenge ketika kemudian ternyata kita masih ribet dengan ide kita, dengan apa yang kita tulis, tapi kemudian kita diminta untuk presentasi dan kita juga masih bingung ide kita. Itu yang menjadi challenge. Saya waktu itu berusaha untuk menyederhanakan ide itu, dan si interviewer masih ingin mengkonfirmasi kembali apa yang dikejar, novelty-nya apa. Untung yang kemudian saya dikejar di situ, dan kemudian si interviewernya paham apa maksud saya. Itu yang kemudian di penelitian ini adalah saya mendaftar LPDP yang kedua kalinya. Sebelumnya saya juga diwawancara, saya gagal salah satunya untuk meyakinkan bahwa tulisan saya memiliki kontribusi. Waktu itu tulisan saya dianggap bahwa kurang bisa meyakinkan dari sisi kontribusi keilmuan. Mungkin kita memiliki ide yang bagus, tapi kemampuan menarasikan itu yang menjadi challenge kita. Ya, karena kita masih belum begitu terampil ya. Kita negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu memiliki challenge bagaimana kemudian kemampuan bernarasi itu masih rendah, dan memang kita perlu untuk belajar untuk menuliskan ide kita dalam bahasa yang lebih singkat, padat, dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, pastikan research crux-nya atau inti pokok penelitiannya itu apa. Itu yang kemudian ketika saya keterima di sini gitu ya, ternyata ada tahapan yang ini adalah tahapan saya sampai lulus nanti. Saya sekarang di yang paling ujung yang hijau, stage 2. Jadi di stage 2 itu saya merevisi proposal. Bukan berarti proposal saya nggak bagus. Semua mahasiswa S3 di kampus saya di 3 bulan pertama adalah mereview atau memperbaiki atau menyesuaikan proposalnya dengan standar kampus, dengan kriteria kampus. Itu yang kemudian saya ternyata masih menyadari bahwa proposal saya itu masih jauh dari sempurna. Dan disitulah saya masih bersyukur bahwa ternyata apa yang seketat LPDP lakukan itu tidak atau belum seketat yang kemudian yang saya hadapi di kampus. Jadi maksud saya, inti yang saya ingin sampaikan adalah ketika teman-teman dengan sebaik mungkin memformulasikan proposal teman-teman, nantinya akan mempermudah teman-teman pada tahap-tahap sebelumnya. Ini saya menuliskan maksimal 3.600 kata di tahap stage 2. Kalau yang LPDP tadi kan 2.000 kata. Katakanlah saya mengupgrade dari 2.000 kata ke 3.600 kata. Hampir 2 kali lipat gitu ya. Dan itu challenge banget. Oke, saya sekaligus ingin sharing. Kalau Mbak Sinta tadi lebih menjelaskan mengenai masuk di kampus S2 gitu, yang mostly teman-teman yang saya tahu Australia ya, itu mendaftar untuk mendapatkan LOE, ada yang 1 minggu, kemudian ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, paling lama sekitar 1 bulan dapat LOE S2. Tapi untuk S3 itu beda. Jadi karena tahapannya, kalau kemudian kita udah submit semua aplikasi, itu nanti akan direview oleh international office semacam kayak gitu, yang bagian international student gitu. Kemudian setelah itu semua sudah oke gitu ya, namanya biasanya expression of interest istilahnya. Jadi setelah itu kemudian itu sudah dianggap sesuai, baru kemudian dokumen-dokumen itu forward lah ke bagian atau departemen atau school-nya. Kalau saya law school, berarti di forward lah ke School of Law. Nah, di situ kemudian dirapatkan oleh head of school. Nah,
rapat itu melibatkan supervisor. Dirapatkan bagaimana kriterianya semuanya. Nah, kalau kemudian ternyata sudah selesai, sesuai, dilempar lagi ke bagian international student, baru diumumkan. Tapi ada juga yang kemudian case saya waktu itu adalah saya tidak melampirkan, dan memang nggak ada ketentuan, dan ternyata di BAN-PT susah untuk di-track. Akhirnya akreditasi S1 Ilmu Hukum UNES itu nggak ada di BAN-PT, sehingga saya dikasih feedback. Nah, karena saya telat merespon, dia udah ngasih tahu sih, dikasih waktu seminggu gitu. Jadi saya paskan deadline seminggu. Nah, harusnya nanti kalau teman-teman yang mendaftar S3, kalau udah ada respon gitu, langsung aja dikirim feedbacknya. Nah, kemudian tiba-tiba kemudian itu sudah kayak diproses lagi gitu. Belum itu udah di forward. Jadi aplikasi saya waktu itu udah di forward ke bagian atau School of Law-nya, tapi supervisor bilang saya nggak diundang untuk ikut rapat itu dan diputuskan tanpa kehadiran saya, dan kemudian aplikasi saya ditolak. Karena satu, saya akan cerita lebih lanjut di sini. Karena satu, komponen S2 saya, waktu saya S2 di India itu kurang dari 25%. Dijudge seperti itu. Judgment itu karena saya tidak melampirkan tesis saya S2. Sehingga setelah dilihat, kemudian dijudge bahwa komponen riset saya kurang dari 25% karena juga tidak dilampirkan tesis saya. Padahal tesis saya lumayan tebal. Dan saya ngambil komponen riset itu kan saya 4 semester tuh di semester terakhir plus riset metodologi. Jadi katakanlah kalau 4 semester terus di semester terakhir itu harusnya sudah 25%. Nah, kemudian juga kalau teman-teman nanti, mungkin teman-teman sekarang yang dicari S2, tapi kan nanti juga pada akhirnya kalian pasti ada kesempatan dong untuk kemudian mendaftar S3 ini. Kalau menurut saya juga helpful bagi teman-teman yang lulus S1, walaupun yang dikejar S2, nantinya kalian juga akan bertemu dengan persyaratan S3. Oke, saya urut ya. Prosesnya bisa 3 bulan sampai lebih. Saya harusnya itu 3 bulan, tapi lebih karena saya ditolak tadi. Saya konfirmasi ke supervisor, dibantu dan sebagainya, akhirnya saya lolos. Karena saya terlalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya itu prosedur kayak gitu itu saya lewati, nggak saya lengkapi. Jadi termasuk teman-teman yang mendaftar LPDP, mungkin kalian itu prestasinya bagus, jauh lebih bagus dari teman-teman yang lolos LPDP saat ini, tapi ketika kita tidak menyiapkan dokumen dengan baik, akhirnya kita ditolak. Jadi itu yang perlu kita perhatikan supaya juga benar-benar serius sehingga kemudian proses itu nggak panjang. Jadi saya harusnya berangkat itu bulan Oktober gitu, tapi karena ini saya berangkatnya baru Maret. Oke, selanjutnya itu ya availability of supervisor. Saya di case adalah saya belum dapat LOE, dan saya kapan hari ini juga komunikasi dengan kampus di Irlandia. Saya sudah komunikasi sejak awal dengan kampus di Irlandia, tapi kemudian ternyata walaupun dokumen semua itu sudah memenuhi persyaratan, ternyata supervisor yang expert di bidang saya itu emang nggak ada. Dan saya cari di website, memang saya cari juga gitu di website nggak ada. Paling nyambung environmental law, tapi juga nggak begitu fokus ke food policy-nya, dan akhirnya mereka nggak bisa nerima karena ya nggak ada yang expert di bidang itu. Jadi nanti juga teman-teman pastikan di kampus itu ada nggak gitu. Saya waktu itu mau ambil Melbourne, tapi saya langsung apa namanya, langsung berhenti gitu karena waktu itu pandemi dan Melbourne akan membuka mahasiswa baru untuk intake tahun 2023. Waktu itu saya mendaftarnya 2021, sehingga dari tahun 2021 sampai 2023 kan langsung mikirnya kan wah lama banget gitu. Saya akhirnya nggak ngambil Melbourne. Saya akhirnya dapatlah QUT. Waktu itu ada ya di daftar QUT itu, dan ternyata supervisor di bidang saya tuh banyak sekali di kampus ini. Saya juga sempat cari di University of Queensland, itu nggak ada sama sekali supervisor di bidang itu. Nah, saya waktu di Irlandia itu saya nggak ngecek, saya tulis aja, ternyata nggak ada gitu. Akhirnya beneran ditolak kalau kemudian availability of supervisor itu memang tidak memungkinkan. Kemudian
tadi master thesis juga harus dilampirkan, dan ada kriteria juga beberapa. Saya dikasih kayak catatan dari supervisor ya. Jadi supervisor saya kebetulan sekarang jadi wakil head of school, kayak wakil kepala sekolah gitu ya. Jadi waktu itu kayaknya dia tahu apa kriteria yang dikasih tahu. Kalau master thesis itu juga dipastikan ada tanda tangan pengujinya dan supervisornya di halaman depan itu untuk memastikan bahwa proses penyusunan tesis itu ketat gitu dan memang benar-benar serius, semacam kayak gitulah. Jadi kayak gitu. Kemudian juga diminta untuk kalau kemudian misalnya at least your application is not considered because your research component in master degree was less than 25%, you should upload your supporting documents like first research training or fellowship, pengalaman itu apa, kemudian research grants atau awards, pernah nggak dapet gitu. Kalau dosen kan biasanya dapat tuh hibah penelitian atau apa, dilampirkan laporannya misalnya. Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia, di judulnya ditulis saja dalam bahasa Inggris, sisanya bahasa Indonesia. At least it shows that you deserve to continue your PhD and you have research skills and apa namanya, and it will ensure the campus that you will be able to follow the minimum standard of research skills at the PhD level, semacam kayak gitu. Untuk memastikan kita itu udah punya pengalaman penelitian gitu. Gimana kalau kemudian kalau kita misalnya S3 kemudian ternyata kita masih belajar nulis, katakanlah seperti itulah. Kemudian yang ketiga, academic publication. Mereka nggak mengenal Sinta ya. Jadi yang dikenal itu adalah artikel yang jurnalnya terindeks AJ, Scopus atau Web of Science. Jadi kalau udah Scopus sudah lebih bagus, kalau Web of Science lebih jauh lebih bagus lagi. Dituliskan aja gitu. Kemudian juga sampaikan pernah konferensi di mana kasih buktinya juga gitu. Dokumentasinya penting. Ini nggak hanya kemudian narasi tapi dokumentasinya. Termasuk industrial or government engagement. Apa keterlibatan di dalam industri atau pemerintahan. Karena saya melihat saya nggak tahu ya kenapa kemudian sekarang itu kampus-kampus Australia itu lebih kayak, saya belakangan melihat lebih kayak ketat gitu ya, untuk kita harus memiliki basic research kayak gitu dan memiliki practical skills. Beberapa artikel itu yang saya baca, orang-orang di Australia itu pada nggak mau kuliah gitu, karena yang mereka butuhkan ternyata juga kuliah, ternyata ya apa namanya, yang gajinya juga nggak beda-beda jauh, yang karena yang dilihat itu skill gitu. Dan pada sisi yang lain banyak lulusan mahasiswa internasional yang studi di Australia, ketika balik mereka nggak punya publikasi banyak gitu. Dan kalau orang-orang Australia memang tangguh ya, tapi kalau mahasiswa internasional gitu, mereka benar-benar masih banyak yang memiliki research record yang kurang memuaskan gitu, katakanlah seperti itu. Itu yang kemudian saya justify, kayaknya ini syarat untuk meningkatkan standar kualitas calon mahasiswa PhD di beberapa kampus Australia. Seingat saya di New South Wales juga seperti ini. Coba nanti dicek lagi masing-masing kriteria seperti apa. Saya lupa, beberapa kampus sempat saya cek mensyaratkan ada minimum 25% komponen research. Dan karena kampus di Australia sekarang sudah pada berorientasi bagaimana lulusan bisa segera langsung diserap oleh dunia kerja, termasuk kalau S3 bisa langsung terserap di dunia kerja gitu. Jadi kalau S3 kan katakanlah jadi dosen, jadi peneliti, kerja di pemerintahan kayak gitu. Nah, kemudian dipastikan dengan skill research itu dia itu langsung segera terserap dunia kerja. Itu yang penting menjadi indikator kampus untuk menentukan itu. Kembali lagi ke tahap studying abroad itu, mungkin saya nanti menambahkan teman-teman menambahkan presentasi dari Mbak Sinta nanti
termasuk Mbak Sinta. Nanti kalau sudah dapat LOE itu kita confirmation of enrollment. Nah, di situ confirmation of enrollment kita termasuk sudah ngasih ini. Saya ingin menambahkan keterangan dari Mbak Sinta. Ketika kita sudah keterima di LPDP, kita udah dapat LOE, kita yang harus kita lakukan adalah menginformasikan kepada LPDP untuk mengikuti persiapan keberangkatan. Nah, kalau ternyata LOE kita itu mendesak dan dengan mepet dengan waktu intake kita diminta untuk segera berangkat, diminta membuat surat pernyataan untuk mengikuti PK secara daring, nanti menyusul komitmen untuk mengikuti PK. Karena LPDP sekarang memiliki 2 jenis PK, online dan offline. Yang offline, PK offline itu adalah bagi teman-teman yang waktu intake-nya itu masih lama, sehingga mereka dimasukkan dalam persiapan keberangkatan offline. Kalau teman-teman yang waktu intake-nya mepet nih, mereka langsung disuruh mengurus segala prosesnya, nanti PK-nya nyusul ketika udah di luar negeri, kayak saya. Jadi nanti PK-nya diselenggarakan secara daring. Nah, setelah dapat LOE, nanti kita confirm. Untuk bisa confirm confirmation of enrollment, kita harus sudah mengurus, katakanlah sudah ikut PK tadi ya, karena prosedurnya gini, udah ikut PK, kemudian kita mengurus surat pernyataan, kemudian baru keluar letter of guarantee. Letter of guarantee itu yang nanti kita attach untuk dapat confirmation of enrollment. Katakanlah daftar ulang semacam kayak gitu, konfirmasi pendaftaran kayak gitu. Nah, baru ketika kemudian kita sudah confirm itu, kita bisa untuk bikin visa. Baru kemudian habis itu kita berangkat sampai kampus, kita datang ke international office-nya untuk commencement, tanggal awal kita kuliah. Di situ untuk ngurus kartu semuanya, akses perpustakaan semuanya di situ. Nah, 3 bulan pertama, kemudian kita ada beberapa mata kuliah ya, termasuk kita untuk memperbaiki proposal itu. Nanti habis itu saya sekarang tahapnya di persiapan ethics approval, kemudian nanti awal tahun depan di confirmation, kemudian habis itu saya penelitian lapangan, dan dalam waktu antara habis stage 2 sampai completion kita bisa ikut seminar, konferensi kapanpun aja. Jadi bisa sebelum confirmation, setelah confirmation, kapanpun. Jadi dari LPDP ngasih 2 jatah untuk konferensi internasional, masing-masing dikasih dana 15 juta. Kalau untuk untuk S2 itu sekali kesempatan konferensi internasional. Dari kampus saya ngasih juga sekitar 3 dikasih, nggak tahu diakumulasi, pokoknya setiap tahun itu saya dikasih 10 juta untuk ikut konferensi. Kalau total 3 tahun sekitar 30 juta untuk konferensi. Lumayan lah. Itu enaknya kita di kampus luar negeri, LPDP ngasih, dan kampus masih ngasih. Oke. Ada hal yang kemudian ingin saya pastikan ketika wawancara itu, teman-teman itu agar lolos. Pastikan punya publikasi. Saat interview pasti ditanyakan. Kalau S2 mungkin nggak begitu masalah, tapi nanti bisa konfirmasi ke Mbak Sinta. Tapi kalau S3 itu wajib. Saya dulu juga, saya punya banyak publikasi waktu itu, tapi saya nggak cantumkan di aplikasi. Waktu itu, tahun 2019 saya mendaftar. Akhirnya saya ditanyakan, mana buktinya? Kamu bilang banyak, tapi nggak kamu tulis di sini, berarti nggak ada. Kayak gitu. Jadi itu penting. Pastikan kalau masih belum, kalau misal hari ini masih mepet, udah mepet, nggak memungkinkan untuk mendaftar LPDP hari ini, nanti malam penutupan, kalau nggak salah di bulan Februari itu nanti pembukaan lagi, atau di bulan Juni tahun depan, Februari, Juni, antara itu nanti cek aja di Instagram sama websitenya LPDP. Dipastikan teman-teman udah nyiapkan itu. Waktu itu saya dikasih tahu, bagaimana mungkin kamu bisa S3, apalagi di luar negeri, kalau publikasi Scopus saja kamu nggak punya. Nanti kalau lulus, kamu tahu nggak syaratnya berapa publikasi yang kemudian harus kamu publish. Terus kalau ternyata kamu udah kita terima, kamu nggak bisa publikasi, kamu gagal. Siapa yang bertanggung jawab? LPDP nggak mau rugi. Nah, itu yang kemudian saya juga refleksi diri juga. Itu sama yang dikatakan Mbak Sinta tadi, kita harus benar-benar nggak boleh ngerasa, wah saya banyak hal yang kemudian
menentukan apakah kita lolos atau tidak, salah satunya dari dokumen administrasi kita. Walaupun kita mungkin sudah punya publikasi, kita confidence waktu wawancara kita akan itu semua. Jangan lupa, tahun 2019 saya itu membawa dokumen semua. Saya taruh di tablet. Ternyata ini kesalahan saya juga. Ketika wawancara, semua barang elektronik harus dimatikan. Nggak boleh dinyalakan. Kalau dinyalakan, kita langsung didis. Ini nggak bisa nggak saya print. Itu yang kemudian saya langsung insecure. Gitu. Sebelum interview saya udah insecure. Jadi dipastikan nanti kalau ternyata wawancara itu offline, semua dokumen-dokumen pendukung itu di print semua. Dan ketika kita menunjukkan, mereka nggak akan ada waktu lama. Kita pastikan kita bundle secara sistematis gitu ya, secara berurutan dengan baik, sehingga waktu kita mencari dokumen untuk kita tunjukkan itu dapat. Karena mereka nggak ada waktu lama, dan ternyata saya waktu 2019 yang gagal itu, interview saya itu 1 jam. Yang 2021 yang saya lolos itu, interview saya sekitar 30 menit. Saya online waktu itu. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah kita bisa meyakinkan. Saya melihat bahwa interviewer LPDP itu memiliki effort, masih berusaha untuk supaya saya itu bisa meyakinkan LPDP. Ternyata sampai 1 jam saya masih belum bisa meyakinkan. Dan sama ditanyakan, apa alasan kamu harus kami terima untuk mendapatkan LPDP? Kenapa harus layak kamu kita terima? Itu yang agak sangat susah. Ketika kita menceritakan, kita nggak boleh terlalu overconfidence. Kita nggak boleh juga merendahkan orang lain. Bukan berarti ketika kita unggul, kita harus merendahkan orang lain. Itu yang kemudian attitude, value yang kita pahami itu yang akan dinilai oleh LPDP. Seberapa besar kita itu bisa membangun value, memahami value. Sehingga itu yang akan dilihat sebagai kepribadian kita, karakter kita, semacam kayak gitu. Nah, dari semua itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa interview itu sebenarnya hanya konfirmasi kok dari aplikasi kita. Makanya kalau nanti submit aplikasi, dipastikan aplikasinya itu sudah benar-benar bagus. Jangan sampai udah disubmit, selisih 5 menit, kita sadar, oh ini ya ternyata harusnya kita udah submit. Gitu. Saya lupa apakah habis kita submit bisa diperbaiki lagi. Saya udah lupa ya, udah 2 tahunan yang lalu. Jadi nanti mungkin Mbak Sinta bisa ini. Sehingga saya ya at least kita harus serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita submit yang jangan di withdraw lagi. Saya lupa apakah bisa ditarik. Nah, itu untuk LPDP ya, saran saya. Untuk kampus, pastikan kita memiliki komunikasi yang baik dengan supervisor. Masing-masing supervisor memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau ada masalah atau apa, silahkan langsung hubungi supervisor. Supervisor itu kayak nyawa ruh kita ketika S3. Jadi benar-benar hidup dan mati kita itu ada di supervisor. Jadi apapun semuanya harus sampaikan. Dan mungkin yang agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita itu demonstrate, kita itu kan kelihatan kita over confidence gitu ya. Beda dengan supervisor. Ketika saya aplikasi itu saya sampaikan, saya memiliki ini. Apakah masih memungkinkan ya kalau kemudian dinilai ulang, bla 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 gitu. Kemudian supervisor menjawab, saya akan bantu dan karena saya menuliskan semua rekod saya dan saya akan bantu kapan kita bisa di Zoom meeting, nanti kamu siapkan dokumentasi semua. Setelah kita Zoom meeting dan itu meyakinkan supervisor, saya langsung diminta untuk segera membuat draft dan dikirimkan ke dia, habis itu dikirim. Sekitar 2 minggu keluar LOA. Itu pentingnya kita memiliki komunikasi dengan supervisor. Supervisor bilang, kayaknya ini kamu masalahnya adalah di dokumentasi. Walaupun kamu aplikasimu itu kemarin itu, walaupun kamu itu memiliki keunggulan yang bagus, tapi kamu melakukan dokumentasinya kurang, kamu akan ditolak seperti kamu kemarin. Jadi pastikan kamu jangan lagi ada yang terlewat ketika kemudian kamu membuat surat pernyataan ini yang akan saya kirim sebagai dokumen pelengkap supaya kamu dipertimbangkan ulang. Cepat langsung dapat LOA. Kemudian
saya kapan hari minta untuk dibantu agen ya, karena saya nganggap nanti untuk membuat visa, kemudian persyaratan semuanya itu cukup rumit gitu ya. Jadi saya minta dibantu agen supaya lebih cepat gitu. Jadi ketika saya udah keluar LOE, semua proses konfirmasinya, kemudian karena masih banyak ngisi-ngisi form yang banyak gitu, termasuk tes kesehatan gitu, saya sudah diarahin sama agen gitu, karena ya lumayan ribet juga gitu. Toh juga lewat agen kita nggak bayar gitu, karena agen itu udah kerjasama dengan kampus-kampus Australia misalnya, dan mereka dapat semacam royalti dari kampus itu ketika saya diterima di sana. Jadi kampus yang ngasih duit ke agen itu gitu, katakanlah seperti itu sistemnya. Jadi saya nggak keluar uang ke agen, termasuk membayar pembuatan visa. Waktu itu visa saya itu sekitar 7.680 AUD ya, cuma saya bayarnya 7 juta ya, katakanlah berapa sih selisihnya, paling 200.000 lah saya kasihkan agen. Itu kan juga belum biaya untuk kartu kreditnya dia, karena waktu itu saya nggak punya kartu kredit. Sampai sekarang saya nggak punya kartu kredit, dan saya nggak mau punya kartu kredit. Jadi itu. Dan kalau kemudian ada kendala-kendala ya hubungi aja bagian admisinya, kontak. Kalau udah berapa hari, berapa minggu gitu masih ada kok nggak ada progres gitu, itu kontak aja. Jadi mereka akan menginformasikan itu. Pada satu sisi agen menanyakan, kita menanyakan. Itu yang saya lakukan ketika kemudian saya melakukan pendaftaran. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir, saya memberikan semangat, menyemangati teman-teman, berdoa, dan jangan sampai kemudian kalian lelah gitu ya. Selamat berjuang dalam seleksi beasiswa LPDP, dan khususnya bagi yang mendaftar S3 luar negeri itu membutuhkan sesuatu yang ekstra, dan harus mentraining diri kita sendiri untuk kemudian benar-benar kerja ekstra. Nanti kalau udah kuliah di luar negeri, hanya S3, apalagi S3 ya, nggak hanya S3, S2, S3, khususnya S3, itu butuh effort yang lebih. Mungkin melihatnya nanti di Instagram itu, wah seneng-seneng, wah ini ya, tapi kita adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan lingkungan, apalagi di Australia, di Europe itu ada masalah housing, susah banget cari rumah. Tapi semua itu akan kerasa ringan ketika kemudian kita sudah benar-benar benar-benar bersyukur bahwa nggak setiap orang itu mendapatkan beasiswa seprivilege kita yang kemudian kuliah di luar negeri, yang kemudian kita nggak akan mungkin dapat duit sebanyak ini dari hasil keringat kerja kita sampai mungkin 10 tahun, 20 tahun, kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Ini yang menjadi semangat kita, motivasi kita, sehingga kita menjadi salah satu orang yang kemudian dianggap terbaik oleh LPDP kemudian untuk kuliah di luar negeri. Tapi juga kembali lagi nanti harus balik ke Indonesia, entah berkontribusi dimanapun, karena kita ada kontrak 2N+1. Jadi LPDP tidak LPDP melarang kita untuk nggak balik. Kita harus balik, tapi nanti balik di institusi manapun yang kemudian pokoknya di Indonesia, termasuk misalnya kapan hari terakhir itu LPDP bilang kalau kemudian kerja di perusahaan internasional gimana? Ya nggak apa-apa, tapi itu keberadaannya di Indonesia kayak gitu. Jadi pokoknya balik di Indonesia. Karena dari PK kemarin saya ingin sampaikan juga, penting untuk saya sampaikan, Indonesia itu sekarang itu sedang mengejar Indonesia Emas tahun 2045. Nah, salah satu kelemahan yang masih harus diperbaiki adalah untuk mencapai Indonesia Emas adalah SDM kita. Nah, LPDP terus mengembangkan peningkatan SDM, salah satunya juga setiap tahun kuota yang sebenarnya LPDP nggak ada kuota, jadi orang yang kemudian jumlahnya terus naik gitu. Jadi LPDP itu sistemnya nggak pakai kuota, kalau memenuhi nilai minimumnya ya dapat gitu. Tapi LPDP terus menambah kuota, maksudnya kuota misalnya kan sekarang ada tambah
mahasiswa MBKM yang pertukaran pelajar dan sebagainya, termasuk dokter spesialis, program LPDP kerjasama dan sebagainya, kan banyak tuh. Itu maksudnya kuota itu di situ skema ya. Kemudian kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga kalau di sini teman-teman sudah memiliki komitmen dan mulai sekarang atau sedang berjuang atau sudah mendapatkan cukuplah, menganggap cukup untuk bisa memenuhi syarat LPDP dari sisi kemampuan, bahasa dan sebagainya, nggak ada salahnya untuk mendaftar. Sehingga kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk studi lanjut di universitas terbaik atau universitas tujuan idaman kita di luar negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Dari saya terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Kak Bahrul Ulum atas pemaparan materinya juga yang sangat melengkapi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Sinta sebelumnya. Jadi pembahasan kita pagi hari ini benar-benar sangat komprehensif, baik secara S2 maupun S3. Jadi teman-teman juga saya rasa sudah mendapatkan insight yang sangat banyak ya dari Kak Sinta maupun dari Kak Bahrul. Untuk agenda selanjutnya, kita langsung aja Kak Sinta dan Kak Bahrul, izin ini kita ada sesi tanya jawab, dan teman-teman tadi beberapa sudah mengajukan pertanyaan dan juga sebetulnya sudah dijawab juga tadi dibantu oleh Kak Sinta. Cuman izin saya bacakan kembali pertanyaannya, mungkin nanti Kak Bahrul atau Kak Sinta juga akan mau menambahkan lagi. Jadi tadi ada pertanyaan dari Kak Reski Mutiara. Apakah untuk sertifikat bahasa harus semua atau bisa salah satunya aja? Kayaknya ini udah cukup jelas ya. Nah, untuk apply beasiswa LPDP, apakah ada batas usianya? Ini juga sudah jelas ya. Untuk S2 35 tahun, untuk S3 40 tahun. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Kak Nur Hidayah Nazri. Untuk biaya persiapan ikut LPDP, apakah di cover juga? Contohnya ikut tes bahasa dan daftar nama kampus. Kalau pribadi dari awal persiapannya sampai diterima membutuhkan waktu berapa lama? Nah, mungkin beda-beda nih antara Kak Sinta dengan Kak Bahrul. Untuk mempersiapkan waktu, mempersiapkan dokumen-dokumennya ini butuh waktu berapa lama kira-kira? Mungkin ke Kak Bahrul terlebih dahulu, silahkan Kak. Dokumen apa Mbak? Kan dokumen banyak tuh. Persiapan yang mungkin semua dokumen-dokumen kayak sertifikat bahasa atau sertifikat-sertifikat lain yang dibutuhkan. Kalau saya ketika di motivation letter, di aplikasi saya menceritakan rekod saya mulai S1 gitu. Jadi dokumen itu ya kalau bisa ya mulai kita sebagai mahasiswa gitu. Kalau udah lulus ya berarti ini masalah. Kita seringkali memiliki kelemahan dalam menarasikan diri. Saya kebetulan untuk batch 2 ini saya tuh coaching dua lulusan UNEDS gitu ya. Satu fakultas hukum, satu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Mereka keduanya itu memiliki masalah untuk menarasikan dirinya sendiri. Mereka tuh sebenarnya bagus, outstanding, tapi mereka memiliki kelemahan yang itu bisa menjadi potensi dia untuk bisa lebih baik, tapi saya melihat ini kayak kekurangan ya. Dia susah untuk mendeskripsikan dirinya sendiri di siapa dia, dan termasuk prestasinya dia, khususnya di komitmen kembali atau personal statement gitu. Dia bagus, tapi mendeskripsikan bahwa dia adalah orang yang memiliki leadership, contohnya di bidang ini. Jadi itu yang kemudian butuh proses. Jadi yang kalau saya boleh menyarankan, jadi teman-teman yang kalau misal apply, karena teman-teman ini kan udah lulus tuh, kalau kemudian bangun rekod S1, saya nggak mungkin untuk ngambil S1 lagi ya Mbak ya. Jadi saya sarankan coba refleksi tadi, apa sih ya kira-kira keunggulan saya. Nggak harus kemudian jadi juara lomba debat, juara lomba karya tulis, juara PIMNAS, nggak harus. Kalian mungkin memiliki kontribusi sosial tuh. Kalian melakukan pemberdayaan masyarakat,
kemudian dan itu nggak digaji gitu ya, dan tunjukkan bahwa saya itu memiliki kepekaan, tanggung jawab sosial, tapi juga jangan narsis juga gitu. Jadi kita kan kalau baca tulisan itu narsis itu kan malas kita baca. Jadi tunjukkan itu adalah sebuah dedikasi dan komitmen tanpa kemudian kita menunjukkan kita itu orang yang sangat luar biasa gitu ya. Itu yang kemudian merefleksikan bahwa termasuk dari saya ikut seleksi LPDP itu sebenarnya yang dilihat itu bukan kita itu adalah ketua organisasi ketika kuliah, itu bukan. Tapi dalam posisi apapun dari peran yang kita dapatkan, kita menunjukkan bahwa kita itu memiliki kepemimpinan yang kemudian kepemimpinan itu menginspirasi kita, memotivasi kita, dan menjadi landasan hidup kita sehingga kita memiliki persepsi kesuksesan yang seperti ini. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengkonstruksikan nilai yang kemudian nilai itu mengarahkan kita menjadi orang sukses nanti. Karena walaupun kemudian kita mungkin jadi ketua organisasi X gitu, tapi ternyata dia tidak bisa mendeskripsikan, menarasikan apa kontribusinya dia, ya sama aja gitu. Karena yang dilihat adalah fungsi dan kontribusi itu tadi. Itu yang kemudian untuk mengisi termasuk dari apa kelemahan, apa kekurangan, itu semuanya kalau kemudian kita tidak memiliki hands-on experience, real world experience, kita akan sangat susah. Kita juga jangan sampai kita mengisi application form itu, kita mengada-ada. Itu juga sangat risiko. Jadi pastikan apa yang kita alami, itu kita tulis. Itu termasuk narasi itu semua akan dikonfirmasi. Kalau itu, misal sebutkan 3 kelebihan saya menang lomba, saya itu jangan kayak gitu, itu lebih ke kepribadian. Misalnya saya lebih memilih apa namanya, saya misal kelemahan ya, kelemahan saya adalah saya jangan sampai kemudian saya adalah orang yang sangat sangat malu ketika kemudian berbicara di depan publik. Itu nanti akan ditanyai, dari kelemahanmu apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa bangkit gitu. Atau saya orangnya itu pelupa, itu kan sangat susah. Atau saya orangnya itu tidak hati-hati, itu kan kelemahan yang kemudian menunjukkan bahwa kamu nggak punya leadership gitu. Jadi pastikan kelemahan yang kemudian itu mencerminkan sebenarnya kamu ingin berubah tapi kamu masih belum bisa dan kamu masih struggle untuk kemudian bisa untuk bangkit sehingga next dari kelemahan itu kamu akan menjadi pemimpin gitu. Begitu juga dengan kelebihan gitu. Tapi jangan sampai narsis. Kalau udah narsis itu males. Kita dengerin aja males, apalagi baca males, apalagi dengerin gitu. Saya yakin setiap orang akan seperti itu. Kemudian untuk dokumen-dokumen, nanti kalau kayak nulis artikel itu kan ya 6 bulan, 6 bulan, 1 tahun proses review gitu lah. Jadi kalau S1 at least ada tulisan lah, biasanya ditanyai, dulu waktu S1 pernah publikasi belum? Terus skripsinya dipublikasikan di mana? Apa kayak gitu. Itu karena saya dari teman-teman banyak yang bilang gitu, karena kayak untuk S2 itu kan juga ada syarat tesis tuh. Nah, ada juga beberapa kampus mensyaratkan untuk memiliki publikasi Sinta 2 kalau misalnya. Mungkin ada yang Scopus, tapi kayaknya Sinta 2 lah kalau di Indonesia. Itu kalau kemudian kita nggak punya publikasi, bagaimana kemudian kita bisa lulus tepat waktu pada sesi yang lain, kita masih belum memiliki parameter untuk mengukur kita itu berhasil studi itu gitu. Jadi lebih amannya disiapin gitu. Kemudian untuk bahasa ya IELTS, TOEFL disesuaikan. Ini juga kemampuan bahasa itu kan beragam orang itu. Jadi tetap biasanya yang struggle itu di bahasa sih, tapi tetap latihan terus. Yang menarik kemarin itu mahasiswa saya itu yang sekarang daftar, dia ngambil luar negeri, dia itu nggak ikut preparation, tapi dia udah sering ini sih bantu saya di ngelola jurnal, kemudian
listening dia juga bagus. Dia ya untuk percobaan pertama dia nekat, kan gini, orang itu maju mundur, apalagi tes IELTS 3 juta tuh, kalau nanti nggak dapat gimana gitu. Jadi tapi sebenarnya kita itu bisa untuk belajar dari YouTube, kita juga bisa belajar dari website-website yang kemudian menyediakan resources untuk itu. Kemudian dia ikut yang pertama kali dan akhirnya tembuslah nilainya memenuhi standar minimal untuk beasiswa luar negeri S2, dan tadi jam 8 pagi waktu Indonesia dia udah submit. Jadi kayak waktunya mepet banget nih, dan ternyata at least saya katakan at least kamu udah mencoba, jangan kemudian kamu judge kemudian gagal atau enggak, ya at least kamu udah mencoba gitu. Nanti kalau gagal ya ikut lagi gitu, karena juga LPDP itu juga kadang agak-agak susah gitu, tricky lah katakanlah, dan hal-hal yang tricky itu perlu kemudian kita pelajari dari teman-teman yang udah dapat biasa LPDP, kayak Mbak Sinta mungkin nanti bisa tanya saya. Tapi pada sisi yang lain, jangan sampai kemudian ketika kemudian kita belajar ke teman-teman yang lain, apalagi dalam grup WA yang banyak, kita ada tuh yang 10, 15, 20 gitu. Nah, biasanya isi yang disampaikan ketika interview itu sama semuanya. Dan kebetulan waktu interview itu satu rombel. Kan ketahuan tuh. Nanti kamu sampaikan ini, sampaikan ini, itu akan kebaca. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang kemudian sifatnya mentoring itu penting, tapi tetap be yourself. Itu yang kemudian ini saya ingin sampaikan, termasuk persiapan tadi ya, termasuk di tahapannya. Jangan sampai kemudian ikut persiapan, ikut coaching kayak gitu, tapi ternyata kalian justru menghafal atau kalian justru nggak paham terhadap diri sendiri. Jangan salah, seperti yang dikatakan Mbak Sinta tadi, salah satu interviewer itu ada psikolog. Kebaca banget kalau kemudian kita tuh bohong. Kalau kemudian itu sudah ada indikasi bahwa itu nggak real, udah selesai kita. Jadi hati-hati, tapi jangan takut gitu. Santai, jalani aja prosesnya. Ya rezeki itu nggak akan kemana. Mungkin jalan kita di sini, mungkin di sana. Di situ yang kemudian membuat kita akhirnya lebih tenang, lebih santai, lebih pasrah, lebih enjoy juga ketika menjalankan interview, nggak ada tekanan di situ. Di situ akhirnya membuat kita akan lebih leluasa. Jadi kayak kita ikhlas lah, nanti kita kepilih ikhlas, kita nggak lolos ikhlas, ini dari situ kemudian kita akan lebih ngeflow ketika dalam menjalani semua proses. Baik, terima kasih Kak Bahrul Ulum atas pemaparan dari jawabannya. Mungkin Kak Sinta bisa diceritain bagaimana persiapan tadi dokumen-dokumennya dan termasuk persiapan-persiapan versi Kak Sinta nih. Yang tadi kan versinya Bang Bahrul nih. Kalau versinya Kak Sinta gimana? Oke, kalau untuk apa namanya, tadi kan ditanya ya untuk biayanya, persiapan ikut LPDP seperti IELTS atau TOEFL itu LPDP sebenarnya nggak cover teman-teman. Jadi saat kalian lagi mempersiapkan requirements untuk LPDP ya, termasuk ada sertifikat bahasa asing seperti TOEFL atau IELTS itu kalian harus bayar sendiri gitu, dan itu nggak di cover sampai nanti kalian lolos LPDP juga gitu, karena emang ini dianggap sebagai bagian dari requirement awal gitu kan. Nah, untuk apa namanya, saat daftar kampusnya waktu itu, kalau aku sekitar 3 minggu ya, hampir 1 bulan deh waktu itu, untuk ininya, untuk sampai dapat LOE-nya gitu. Jadi persiapannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu, kemudian 3 minggu kemudian baru dapat LOE gitu. Dan itu agak lumayan lama, tapi nggak apa-apa apa ya, kalau langsung di-apply aja di website-nya university-nya, juga harus dicek kapan dia intake-nya, jadi kita nggak salah gitu ya. Dan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau untuk LOE sih rata-rata kampus di luar negeri itu gratis, tapi ada juga yang bayar, cuman kebanyakan gratis gitu. Jadi nggak usah takut kalau LOE itu
dia tuh sebenarnya nggak susah-susah banget. Yang penting kita memenuhi requirement-nya, kayak ada recommendation letter, ada personal statement juga, ada tesis proposal, sama sertifikat-sertifikat achievements yang bisa mempromosikan kita. Kenapa kita tuh maksudnya harus bisa dapat di universitas tersebut. Kita tuh worth it untuk dapat tempat di universitas tersebut gitu sih. Kalau persiapannya sekitar kira-kira 3 minggu, 1 bulan sampai 2 bulan paling lama lah gitu sih. Baik, terima kasih Kak Sinta atas sharingnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga semuanya sudah jelas ya, dijawab semua oleh Kak Sinta maupun oleh Kak Bahrul. Karena keterbatasan waktu juga, kita akan selesai di jam 12. Mungkin untuk terakhir kalinya nih, dimohon kepada Kak Sinta dan Kak Bahrul untuk menyampaikan closing statement berupa apa sih yang memotivasi kakak-kakak ini untuk bisa berkuliah di luar negeri dan apply beasiswa. Dan apa nih yang harus kita lakukan dan yang harus kita syukuri sebagai nih kita nih, saya yakin teman-teman di sini adalah beasiswa hunter yang sama-sama berjuang untuk mendapat beasiswa. Jadi sepertinya kita butuh semangat dan dorongan terutama dari kakak-kakak Wardi yang telah lebih dulu mendapatkan beasiswa LPDP ini. Baik, silakan Kak Sinta. Oke, sebenarnya kalau ini sih untuk teman-teman semua, mungkin perjuangan untuk mendapatkan beasiswa memang tidak mudah. Itu harus kita akui, perjalanannya banyak halangan dan rintangan di depannya. Tapi percayalah kalau kalian itu terus tetap nggak patah semangat, tetap jalan terus maju ke depan, dan tidak pernah menyerah. Aku yakin teman-teman semua pasti bisa mendapatkan mimpi tersebut. Yang penting kalian itu sudah mempersiapkan diri kalian sendiri, sudah self reflection juga, sudah take action apapun yang kalian bisa lakukan, termasuk ikut sharing, ikut atau mempunyai advisor atau tanya-tanya ke senior atau apapun usaha yang kalian lakukan, pasti akan ada jalannya gitu. Dan LPDP ini memang diperuntukkan untuk kita anak-anak Indonesia yang nantinya akan kembali dan berkontribusi ke Indonesia. Makanya kalau bisa teman-teman, kita melakukan ini juga ya untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan negara kita juga gitu. Dan jangan lupa step-steps yang tadi kita mungkin aku dan Kak Bahrul juga udah share gitu, mungkin bisa coba diikuti, dan semoga kalian bisa mendapatkan cita-cita ini, mendapatkan beasiswa S2 ataupun S3 dengan LPDP. Yang pasti know yourself better, take action, have a deep research, itu juga penting, and be fearless gitu. Semangat. Baik, terima kasih Kak Sinta. Jadi be yourself dan kita harus pantang menyerah, maju terus, gak usah dengerin kata orang, kita percaya sama diri kita sendiri, kita bisa dapat beasiswa. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Kak Bahrul, yang memotivasi Kak Bahrul selama ini untuk dapat beasiswa di luar negeri dan juga semangat untuk teman-teman, silahkan Kak Bahrul. Iya Mbak, saya menyusun aplikasi saya itu kurang dari 1 bulan, dan yang menjadi motivasi saya adalah saya ini pandemi sudah mau habis dan saya harus segera kuliah di luar negeri. Dan di situ saya berusaha untuk memperbaiki aplikasi saya lihat setiap hari, setiap malam gitu ya. Dan saya belajar dari kegagalan itu. Mungkin nanti teman-teman dalam prosesnya itu, perjalanan teman-teman itu tidak mulus. Tapi mungkin ada yang langsung mulus, yang langsung sampai. Masalahnya adalah
mungkin bagaimana kita menghargai proses. Dan toh akhirnya perjalanan itu sampai juga sebagai awardee gitu. Hanya mungkin waktu yang akan menjawab dari segala usaha kita. Dan teman-teman nanti kalau kemudian mungkin ada dalam posisi kita itu sedang down banget, dan itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti merasakan itu. Dan justru dengan kita mungkin nanti kita nggak berhasil, kita bisa belajar bagaimana kita menghargai sebuah proses itu. Ketika teman-teman langsung menjadi awardee, teman-teman akan memiliki waktu yang lebih cepat dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih banyak lagi yang bisa diraih. Dan pada intinya teman-teman itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang kemudian teman-teman semua itu berhak untuk bisa mendapatkan pendidikan lanjut dengan beasiswa apapun, termasuk LPDP. Dan teman-teman harus memiliki keyakinan bahwa teman-teman adalah orang yang berhak untuk mendapatkan LPDP, dan kemudian teman-teman berusaha dengan sebaik mungkin kemudian untuk mengisi aplikasi di form itu nanti. Masalah hasil itu di luar kemampuan kita. Nanti teman-teman serahkan hasilnya kepada Tuhan. Tapi ada proses yang kemudian menentukan teman-teman itu berhasil apa enggak, bagaimana teman-teman itu menjalani semua proses itu dengan baik atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah apply LPDP tapi gagal, atau mungkin nanti apply LPDP tapi mungkin ada potensi gagal, jangan risaukan itu. Karena katanya kedewasaan itu adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak menerima semua omongan orang. Kita harus bisa memfilter itu, tetapkan tujuan kalian, nggak ada yang terlambat bagi kalian yang kemudian melanjutkan studi lanjut, karena untuk S2 itu usianya 35 tahun kalau tidak salah, dan untuk S3 adalah 40 tahun. Sehingga semua dari kalian berhak untuk itu. Ya mungkin sekarang kalian masih merasa belum mampu, tapi who knows, setahun lagi, 2 tahun lagi, dan itu adalah proses yang kemudian semuanya tergantung dari usaha teman-teman. Saya adalah orang yang lebih dulu dari kalian, tapi bukan berarti saya lebih baik dari kalian. Mungkin nanti setahun lagi, 2 tahun lagi kalian akan sharing seperti ini, membagikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman setelah kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas motivasi dan sharingnya Kak Bahru dan juga Kak Sinta. Alhamdulillah dengan dijawabnya semua pertanyaan di sesi tanya jawab dan juga closing statement dari Kak Sinta dan Kak Bahrul, kita sudah ada di penghujung acara. Kami dari Juris Police Institute tentu saja ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, kepada Kak Sinta Diah Kirana dan juga Kak Bahrul Ulum, karena kita jujur aja banyak sekali yang ingin kuliah, yang ingin mendapatkan beasiswa dan nggak tahu nih awalnya harus ngapain, nggak tahu strateginya apa aja, dan melewati membayangkan step LPDP-nya tuh kayaknya udah takut duluan. Tapi alhamdulillah dengan sesi sharing dari Kak Sinta dan Kak Bahrul, kita semua punya gambaran apa aja nih yang harus kita siapkan dan jalan mana nih yang harus kita tempuh untuk mendapatkan beasiswa LPDP, dan harapan kita semua kita bisa menyusul Kak Bahrul dan Kak Sinta untuk ikut melanjutkan studi di luar negeri. Sebagai tanda terima kasih, kami dari panitia menyiapkan cindera mata untuk Kak Sinta Diah Kirana dan juga Kak Bahrul. Semoga cindera mata ini bisa menjadi bukti simbolis rasa syukur kita, rasa bangga kita kepada Kak Bahrul dan juga Kak Sinta, karena tentu saja Kak Bahrul dan Kak Sinta ini merupakan sumber daya manusia Indonesia yang kita juga sama-sama bangga bisa kenal, bisa berinteraksi langsung, dan bisa sharing langsung, bertanya langsung kepada putra-putri Indonesia yang sangat bertalenta dan juga sangat luar biasa ini. Kita
berikan applause untuk Kak Sinta dan Kak Bahrul yang telah menyampaikan sharing dan pengalamannya pada sesi kali ini. Baik, setelah ini ada satu sesi lagi, yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman panitia, mohon dibantu untuk sesi dokumentasi. Baik, semuanya sudah on kamera ya. Baik, di hitungan ketiga, tampilkan senyum terbaiknya. Salam literasi. Ya, 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya, satu kali lagi. Panitia siap? Di hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah berakhir sesi JPI Talk. Sukses raih beasiswa LPDP untuk lanjut studi ke luar negeri bersama dengan Kak Sinta Diah Kirana dan juga Kak Muhammad Bahrul Ulum. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada narasumber yang saya tidak bosan berkali-kali untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada narasumber, karena tentu saja acara kita pagi hari ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya kakak-kakak narasumber yang sangat keren-keren ini. Alhamdulillah telah berakhir acara kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sinta. Terima kasih Kak Bahrul. Sekarang pukul berapa Kak Bahrul di Australia? Kayak udah Sekarang jam sore. 3 kurang 6 menit. Oke, udah menjelang sore. Kita di sini baru mau zuhur. Iya, ini udah asar ini. Oh iya. Baik, terima kasih Kak Bahrul. Sama-sama. Sampai jumpa di agenda berikut ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.